melaksanakan sidang dengan agenda replik. Replik itu adalah bantahan atas jawaban yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Polres Pasuruan, di mana ada beberapa hal yang mereka jawab kemarin itu terkait dengan permohonan kita. Hari ini apa yang mereka jawab sudah kita sanggah kembali. Poinnya tetap sama dengan permohonan kita. Kita meminta supaya laporan tersebut dan penetapan tersangka tersebut dibatalkan oleh pengadilan karena ini memang hak daripada warga negara Indonesia yang ditetapkan tersangka. Kalau dirasa penetapan tersangka itu ada dalam tanda kutip janggal, maka upaya pra peradilan salah satu bentuk langkah hukum yang dibolehkan oleh undang-undang, baik itu KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi, maupun jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Adapun materi terkait dengan replik kita hari ini, yaitu sama. Yang pertama, mereka tidak mempunyai legal standing ya untuk membuat laporan polisi karena produk tersebut dua hal yang berbeda. Sangat jauh sekali perbedaannya, ada beberapa poin yang berbeda. Nah, hal itu kita perkuat kembali dengan jawaban-jawaban, dengan bukti-bukti yang ada. Dengan perbedaan tersebut sudah semestinya laporan itu tidak dinaikkan jadi penyidikan, tidak dinaikkan sampai status tersangka. Karena orang yang tidak mempunyai legal standing sudah semestinya laporannya di SP3 oleh Polres Pasuruan. Akan tetapi ini dinaikkan, makanya kita mencoba upayakan pra peradilan kepada pengadilan untuk membatalkan status tersangka tersebut. Nah, ada beberapa poin lagi yang menjadi catatan kita tadi yang kita sampaikan. Yang kedua, mestinya upaya pidana itu adalah ultimum remedium ya. Jadi upaya terakhir yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirugikan. Bisa misalnya dengan surat permintaan klarifikasi dulu, setelah itu surat peringatan atau somasi, setelah itu baru mungkin dilakukan mediasi ya. Baru upaya terakhir laporan polisi. Ini berbeda dengan kasus kita, baru dia mendapatkan merek 11 hari, kita langsung dilaporkan tanpa pemberitahuan dan surat-surat. Nah, kita menduga ini ada yang janggal. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa? Apa mungkin ada perkara sebelumnya, atau mungkin kita memang dilakukan dalam tanda kutip ya, diincar. Begitu ada merek kita yang booming, sudah kita lakukan upaya supaya merek ini terkenal, lalu kemudian di tengah jalan kita belum mendaftarkan atau proses pendaftaran, ada oknum atau orang-orang tertentu yang biasa melakukan seperti ini. Dan kabarnya juga yang ketiga poin kami itu bukan korban pertama ya. Ada korban sebelumnya juga yang persis sama dengan kejadian ini. Yang keempat, tentu atas kesalahan-kesalahan tersebut kita meminta supaya pengadilan berkenan untuk membatalkan itu. Pada persidangan selanjutnya nanti ya akan dibuat duplik oleh Polres. Setelah itu nanti akan ada pembuktian baik itu secara surat maupun saksi. Kita dalam perkara selanjutnya akan menghadirkan bukti selengkap-lengkapnya. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu akan kita sampaikan secara tertulis di hadapan persidangan. Bagaimana mereka tidak mempunyai legal standing akan kita hadirkan ke pengadilan, serta orang yang mengetahui sejarah bagaimana kita membuat merek ini akan kita hadirkan. Kita lebih dulu daripada mereka akan kita hadirkan. Dan bagaimana proses mereka itu melaporkan kita, akan ada saksi akan bercerita terhadap hal tersebut. Selanjutnya nanti akan ada ahli yang akan menilai, memberikan pandangan terkait dengan merek tersebut. Sebetulnya sudah ada perbedaan, sudah sangat jelas perbedaannya. Dan terakhir kita akan pikirkan dari ahli haki juga
sebetulnya kita yang lebih dulu ini termasuk ada nggak menstrea untuk mengambil merek orang lain yang sebetulnya jauh sebelum itu kita sudah memproduksi dan membuat merek tersebut menjadi terkenal. Itu mungkin sementara dari ya. Kalau dari kita pengacara tentu untuk menyampaikan di pengadilan kita mempunyai hak retensi untuk menyampaikan apapun itu kepada hakim, nanti hakim yang akan menilai. Cuman dari kita memang ini ada unsur pemerasan karena pelapor itu dia tidak berwenang dan dia tidak legal serta dia tidak mempunyai legal standing, sehingga orang yang tidak mempunyai hak meminta uang kepada orang lain dan dia tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta sejumlah uang kepada orang lain, maka itu termasuk dalam konsep pemerasan. Kami mendapat laporan dari, karena ini kita juga advokat yang melakukan investigasi, melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak. Memang ada merek sebelumnya yang juga korbannya hampir sama. Kami sudah mengantongi buktinya dan kami sudah melihat kemarin bagaimana prosesnya. Kami juga lagi upayakan mereka untuk hadir sebagai saksi nantinya. Kita korban kedua. Untuk pelaku UMKM ya ini pelajaran ya pada UMKM bagi yang sudah mempunyai merek segera didaftarkan. Yang kedua kita meminta kepada Dirjen merek tentunya ya, agar hal-hal seperti ini, karena merek itu bisa ditinjau ulang ya. Mestinya orang yang melakukan etikat tidak baik terhadap merek dan disalahgunakan untuk dalam tanda kutip mencari keuntungan pada orang lain, mestinya bisa langsung dicabut. Jadi pejabat dia berhak meninjau ulang atas merek yang sudah dia buat, yang sudah diberikan izin. Jadi kalau dia misalnya mempelajari kasus kita ini, semestinya merek yang sudah ada terdaftar atas nama orang lain dengan etikat tidak baik itu bisa dicabut. Atau nanti prosesnya bagi masyarakat yang belum paham bisa dilakukan sengketa niaga di Pengadilan Niaga Surabaya.